Jadi sembuhnya pakai apa obatnya? Kalau gue banyaknya sembuhnya pakai garam aja sih, nggak pernah yang lain. Bukan garam dapur ya guys? Iya, krosok lah, atau enggak ya garam ikan atau krosok sama aja. Tapi by the way, gue suka pakai garam dapur. Nggak masalah sih. Bisa loh itu. Bedanya gini. Apa sih bang bedanya bang kira-kira? Kalau kan pakai satu yodium, satu nggak yodium iya. nih. Nah itu gimana tuh? Ya kalau yodium kan sebenarnya baik buat manusia ya, buat yang gondongan itulah ibaratnya. Sebenarnya sama aja basicnya, garam itu asin sih dari laut gitu. Nah jadi kalau misalkan contoh ya, karena gue dulu main lele, garam itu fungsinya kayak habis hujan nih, ikan kena habis hujan, gue selalu kasih garam karena air hujan itu kan asam. Nah lu netralinnya gimana? Pakai garam bro. Gitu, jadi airnya tuh netral gitu. Terus kalau lu bisa lihat airnya dibikin payau gimana? Campur sama air laut kan, air asal air biasa campur dengan air laut jadi payau gitu. Jadi yang kayak gitu gitulah. Maksud gua kenapa gue pilih garam? Satu, garam itu dia membunuh bakteri sebenarnya. Jadi ada beberapa bakteri yang memang disikat sama garam bisa gitu, tapi memang dengan dosis tertentu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Jadi ya lu yang tahu lah takarannya. Selain garam, obat biru, obat kuning, Gue sih nggak pakai. Nggak pakai? Ada sih. Ada. Di sini ada obat biru, obat kuning, tetracycline, super tetra, apalah itulah banyak lah. Gue udah coba beberapa macam obat. tapi yang manjur. Garam aja sih natural. Garam. Gue back to basic aja sih. Jadi garam itu kayak madu guys. Iya. Dia menetralisir. Coba aja lu pakai luka lu kasih garam, nah mantep tuh. Perih bro. Perih. Bensin ya sih bensin. Sama kayak dikasih alkohol, jadi Iyalah. clean. By the way bang, ini kayaknya semi under gravel ya si filternya ya. Iya ini. Ini sebenarnya udah under gravel sih. Under gravel. Itu gimana sih bang? Jadi kalau bilang Pakai pompa kah? Kita harus beli pompa satu akuarium 100.000 itu atau enggak sih? gimana sih? Gue pakai Boleh pakainya jelasin, aerator sih. Gue aeratornya pakai yang LP100. Aerator LP100. Iya. LP100 tuh masuk low Lotus noise. Sponsor ya. Jangan lupa ya. Jadi gue pakai low noise biar nggak berisik sih. Tuh. Terus, nah itu udah buat berapa akuarium? Gua rasa sih buat 150 akuarium masih oke. Wow. Yes. Jadi hemat, memang harganya lumayan sih. Berapa watt tuh? Wattnya lumayan, 100 watt. 100 watt. Kalau mesin cuci. Iya, kalau lu mau lu bilang wattnya lebih gila itu heater. Heater tuh satu heater itu bisa 50 watt, 80 watt. Jadi kalau lu balik lagi sama aerator ini cukup irit sih. Irit ya. Irit lah, 100 watt. Nah, ini sistemnya gravel ini gua lebih gampang lebih gampang cucinya sih bro. Gua kenapa nggak pakai media pasir Malang, cucinya nggak ribet. Nah, masalah cuci nih. Ini kan kenapa nih bisa bening nih guys nih? Tapi belakangnya agak itu ya. Iya. Nah ini gimana sih bang bersihinnya? Pakai ikan apa ini? Ikan apa sih bang? Oh, kalau lumutan itu pakai ikan brasmut bisa sih. Brasmut guys. Jadi Pakai brasmut itu kayak ikan sapu-sapu enggak? Iya, sejenis sapu-sapu tapi beda. Kalau sapu-sapu dia gurayak tuh dimakan. Gurayak dimakan. Wah itu jadi coba ya guys, jadi Iya. coba. Kalau ini sih enggak sih. Enggak, Bagus sih. aman, brasmut. aman. Harga kisaran 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000 satu brasmut. Iya. Nah selain brasmut bang ini di kikis sendiri kan, dibersihin sendiri atau dimakanin brasmut? Oh. Sama si brasmut, yang penting ada kotoran gini lu bersihin sih bro. Nah jadi kalau lumut-lumut itu brasmut guys, bisa Nah, bening kayak gini. Terus nanti kalau teman-teman yang subscribe channel gua itu ada di parameter air ya. Nanti misalkan kan ini ada yang keruh, ada yang gimana, nah kenapa bisa hidup? Sebenarnya gampang sih tolak ukurnya, kalau lu lihat di kamera juga. Ini ada yang kuning, Iya, ada yang iya. bening, ini baru dicuci nih, ini paling baru dicuci.
Ini yang bersih. Iya. Masih kosong nih, nggak ada Ini kuning nih maksudnya nih. Nah, kuning ini nggak masalah sih. Ini lumut ya guys. Iya. Jadi ini ada beberapa yang itu gue tutup. Kadang sinar matahari masih ada yang masuk, dari sini pun ada yang masuk. Jadi gue nggak bisa, ya namanya juga outdoor lah bro. Nggak outdoor juga sih sebenarnya, karena kalau ada sinar matahari atau sinar LED kayak gini, lu mau taruh di kolong rumah pun tetap ada lumut. Iya, LED pun sama. Kalau fotosintesis ya bang? Iya, fotosintesis lah. Kalau lu pakai wattnya gede, nggak panas juga gini, dia bisa ngasihin lumut juga. Bisa pakai LED apa? LED ya? LED juga bisa ngasih UV sinar UV ya buat buat matiin itu, tapi nggak efektif lah, kurang efektif ya. kurang ya. Jadi lebih ke apa ya, ya lu bisa lihat lah ikan lu kayak gimana. Kalau pokoknya ikan lu masih ke atas ke bawah ya itu masih sehat. Cara penjualan tuh gimana sih bang buat Medgapi itu? Ada Online. di mana aja online-nya tuh? Online-nya ada di Facebook sama IG sih biasanya. Paling banyak di Facebook komunitas ya? Iya, komunitas lah. Kita posting ikan aja ke komunitas. Sebulan tuh ada berapa penjualan kira-kira? Relatif bro. Relatif. Tergantung sih. Karena namanya juga musim ya guys. Iya, jadi kalau di gua nggak tentu sih ya. Nggak tentu dalam arti ya gua juga jarang post sih akhir-akhir ini. Karena kan ya balik lagi gua bilang ya, ikan mau hobi gua bukan main job gua gitu bro. Jadi ya hitung-hitung kayak sekarang malam-malam nih anak gua tidur, istri gua tidur, terus ngapain ya? Gua di luar ngeliatin ikan, ngilangin stres. Ya kalau hidup kan harus enjoy ya, jadi kita harus balance. Nah, lu nggak boleh terlalu stres sama kerjaan lu, ya lu harus juga, ya gue lampiasinnya dengan hobi gue ini gitu. Gue kasih makan, ya gue rawat lah kasarnya. Kalau gue rawat baik juga ikan-ikannya, harapan gue sih bisa ngasih yang terbaik juga buat gue. Itu aja sih. Kalau penjualan nggak tentu, nggak mesti. Iya, jadi ini kan lu mainnya itu kan hobi ya guys. Jadi bukan kayak lu jual tiap hari ikan buat di pasar, bukan. Jadi bisa aja sih kayak gitu, ada juga. Kalau yang kayak gitu kan yang tadi kita udah Bang Isak bahas, harganya 50.000, 100.000. Tapi balik lagi, lu beli ikan mahal, ikan murah, perawatan sama. Lu mau kemana itu aja sih. Arahnya. Iya. Guys. Mau punya farm kayak gini atau cuman selewat aja. Ya. Jadi banyak yang pemain gapi juga yang ekspektasinya pengen begini, pengen begitu ya. Kenyataannya sih mereka nggak kuat mental ya rata-rata. Gue bukan nggak ngecilin juga yang di styrofoam, yang di ember. Mereka juga bagus-bagus sih. Sebenarnya kenapa kunci mereka? Maksudnya gini, maksudnya Bang Isak, tempat tuh tidak menentukan kualitas ikan. Benar. Betul, gue setuju. Jadi ada beberapa teman gue juga yang mainnya di ember, di apa ya, kayak gue pun masih pakai ember, kok nggak ada tempat sih masalahnya. Nah itu okay, fine aja sih, ikan-ikannya masih sehat juga. Jadi nggak perlu minder ya bang ya? Nggak perlu minder gitu, maksudnya wah harus gini. Gue kan kayak gini tadi gue cerita. Biar simple. Ketika iya satu, gue pun sama dari ember yang box es krim gitu, dari ember, dari nampan. Nah cuman kan seiring berjalannya waktu ya gue capek juga sih, encok juga tuh ngebersihin sipon gitu tiap hari. Nah kenapa gue bikin ini kan karena ada pengalaman tentunya, dan gue udah menghasilkan gitu, makanya gue upgrade lah kasarnya, upgrade ke yang lebih sistem itu, lebih nggak capek buat guanya bro. Jadi kayak gue misalkan gue balik kerja nih, wah kotor nih, gue tinggal buka aja, tinggal begini airnya cusut teman-teman lihat. Nah, airnya kurang nih guys ya. Airnya kurangin. Tapi ikan-ikan gua juga nggak akan sampai mati kasarnya. Kalau gua sipon, gua tinggal sipon aja sih. Nah sekarang gua mau isi nih, gua tutup tuh. Gua tinggal isi aja. Nah ini simpel ya guys tuh. Udah maksudnya nggak pusing bro. Kenapa gua bikin ada yang kayak begini tuh? Membantu kerja gua sebenarnya, bukan buat gaya, bukan buat apa, bukan berarti wah gua lebih keren farmnya, enggak. Ngebantu pemilik farmnya kan. Kalau bisa simple kenapa harus ribet? Iya. Jadi semua kan pilihan. Kalau lu keluarin kayak gini budget rada lumayan, tapi kerja lu kan sama kayak gini lah.
lu punya usaha, punya pabrik umpamanya, lu kalau bayar pakai robot kan lebih mahal dari tenaga manusia, tapi efek jangka panjangnya, nah itu pilihan bro. Mahal di awal, murah ke depannya guys. Itu maksudnya ya. Iya betul. Nah, kalau udah sistem kayak gini nih bang, berarti kan lebih praktis, lebih enak. Iya. Berapa kali sih sifon air atau ganti Kalau air? sifon mah kayak gua tergantung nih, tergantung dari lihat ininya aja sih, kotor atau enggak. Kalau misalkan kotor ya gua. Nah, kayak gini sifon. guys maksudnya nih. Kalau udah kotor, Ini ada kotoran di bawahnya nih. Nah, ini. Nah, yang bawah ya, bukan yang batunya hitam. Nanti kan kelihatan kalau ikan sehat kan gue bilang naik turun berenang. Kalau berenangnya lambat udah nggak ini kayak gini nih, ini kan lapar semua nih tuh. Gua giniin aja pada nyamperin. Tuh. Gua kasih tangan aja digigit-gigit. Tuh. Nah, habitatnya walaupun ini kayak gini hijau pun sama nih. Selama ikannya masih mau berenang, mau ini ya sok yang nggak masalah sih. Jernih tidak menentukan airnya sehat. Iya. Kotor, hijau, air belum tentu airnya tidak sehat. Iya. Jadi harus beli apa tadi bang? TDS lah buat TDS. alat ukur. Yang penting alat ukur airnya itu Ya. tahu. Terus gua pun kan di sini juga di treatment air gua gitu. Nah, gimana tuh treatment tuh gimana? Pakai nano filter sih. Ada Oh, di jadi video gua. pakai filter. Nah, Iya. tuh kalian tonton deh di Iya. Matt Gapi channel Ada. itu ada kok. Cara treatment ada. Karena kan memang daerah gua yang tadi gua bilang kalau di sini kan lebih apa? Kuning airnya. Daerah-daerah Bandung Selatan guys. Jadi kan kalau Bandung itu kan landai, jadi turun ke bawah. Iya. Dan bekas sawah juga. So berarti masukan-masukan buat pemula nih secara dari materi, terus kiat-kiatnya udah Paket hemat nih, paket lengkap ini mah. udah semua lah ya. Nonton Aquafish sudah, wah jago breeder. Wah. Mana ada ini ya kan. Nih, by the way, Aquafish itu ikan-ikan ini dari dia nih. Awalnya dikasih dari dia. Itu awalnya dari cuman satu pasang, jadi Iya. dan ada king koi-nya. Jadi kalau kalian mau beli di Matt Gapi misalkan, waduh, gua nggak sanggup nih beli kingnya langsung gitu ya, lu beli aja anakannya tuh genetiknya, disesuaikan harganya gitu. Banyak yang udah jadi kok, gua nggak Banyak singgah ini. banget. Iya. Gak bohong deh, di Aquafish juga ada tuh videonya, nanti kalau bisa tonton. Emaknya, bapaknya kagak ada kingnya, anaknya ada kingnya. Iya betul. Itulah kualitas dari Matt Gapi. Jadi kalau ada yang bilang, wah ikan Matt Gapi mahal, ikan Matt Gapi gini ya, kan kita jual kualitas, bukan jual kuantitas. Betul. Oke guys, bukannya nyombong nih, tapi emang kita cari segmen pasarnya gitu. So, thank you banget nih bang buat kita mau kunjungin Siap. dari Aquafish 2020. Maju terus. Sukses Aquafish. terus buat Matt Gapi juga. Facebooknya Ricky Isak. Ricky Isak, Instagramnya Matt Gapi 02. Matt Gapi 02, channelnya Matt Gapi channel, bro. Matt Gapi channel, nomor HP-nya Ada di situ, bro. nanti Iya. taruh ya, Di bawah guys. sini lah. So, thank you ya. Ditunggu video selanjutnya di farm-farm Oke. lainnya. Maju terus. Thank you ya Aquafish. guys. Thank you Oke. Bang Isak. Sip. Good luck.